2021 akan jadi tahun yang seru bagi perfilman Hollywood karena ada banyak film keren yang dirilis dan telah dinantikan oleh jutaan penggila film di seluruh dunia. Dari banyaknya film yang akan rilis, kira-kira inilah 5 film yang paling ditunggu-tunggu. Dari kelima film tersebut, mana nih yang paling kalian suka? Tapi sebelum lanjut, silahkan klik like, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Lebih dari 30 tahun sejak terakhir kali He-Man and the Masters of the Universe muncul sebagai film live action. Sebenarnya udah cukup lama proyek film Master of the Universe mau digarap, tapi emang gak mudah buat meramu alur cerita yang menarik dan menemukan deretan cast yang cocok buat berperan di film ini. Film ini udah pernah hampir tayang di tahun 2019 sih. Sony Pictures telah mengumumkan bahwa Masters of the Universe rilis pada 5 Maret 2021. Aktor tampan idaman remaja milenial, Noah Centineo, terpilih buat memerankan tokoh He-Man. Kalian pasti tahu dong, tokoh itu di era ini sering banget nongol di meme konyol. Apakah saat berperan sebagai He-Man Centineo bisa mengubah cara pandang orang-orang? Ya, semoga aja sih ya. Karena tokoh itu memang tergolong sebagai salah satu superhero terkeren di era 80-an sob. Adam and Aroni bakal menyutradarai film ini. Dalam waktu dekat, deretan cast dan alur cerita utama juga bakal diungkap. Semoga aja sih ya, film ini nantinya bisa menghibur jutaan fans He-Man and the Master of the Universe di seluruh dunia ya. Film The Batman yang baru sudah mulai terus digambar-gemborkan, tapi fans harus terlebih dahulu menunggu selama 2 tahun lamanya. Kasian. Setelah trilogi film Dark Knight, garapan Christopher Nolan, ini akan menjadi film solo pertama bagi tokoh Batman atau Bruce Wayne. Di film ini, Ben Affleck yang memerankan The Caped Crusader di Batman v Superman, Dawn of the Justice, dan Justice League tidak akan beraksi lagi. Sutradara Matt Reeves lebih tertarik untuk menggait Robert Pattinson yang berusia jauh lebih muda. Sederet villain pun kabarnya akan hadir di film ini. Namun, Warner Bros memang belum memberi konfirmasi apapun. Ya, mari kita nantikan film The Batman yang akan rilis pada 25 Juni 2021. Udah 20 tahun sejak terakhir kali Mortal Kombat diadaptasi menjadi film layar lebar di tangan James Wan sebagai produser dan Simon McQuaid sebagai sutradara. Akhirnya film dari game fighting yang tergolong sadis ini bakal kembali dirilis di tahun 2021 guys. Tapi sayangnya nih ya, sekarang belum diketahui seperti apa plot yang ditawarkan dari film Mortal Kombat ini. Belum diketahui pula siapa tokoh utama dalam film ini. Mengingat banyaknya tokoh dari game yang ikonik dan populer di kalangan pecinta game fighting. Tapi kita patut bangga sih ya sebagai warga Indonesia karena Joe Taslim terpilih sebagai pemeran tokoh Sub-Zero. Film terbaru Mortal Kombat bakal dirilis pada 5 Maret 2021. Musim semi 2021 bakal benar-benar bersemi nih kayak kamu kalau lagi jatuh cinta. Berkat hadirnya film terbaru dari Doctor Strange yang bertajuk Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Di San Diego Comic Con diungkapkan bahwa sutradara Scott Derrickson dan aktor Benedict Cumberbatch bakal kembali terlibat di film ini. Uniknya lagi nih guys, Marvel Studios dan Disney siap untuk memberi alur cerita yang lebih kelam ketimbang film Doctor Strange pada tahun 2017. Untuk melakukan hal itu, tokoh magisnya akan berbeda. Tapi kira-kira ada tokoh lain yang lebih serem gak ya? Memungkinkah Cumberbatch hadir dan mengatakan universe di MCU? Yang khususnya Strange kali ini akan banyak dibantu oleh Saga.
yang kembali berperan sebagai Wanda Maximoff. Serunya lagi nih, Wanda dalam film nantinya lebih banyak mengemban persona Scarlet Witch sebagai pengemban dari serial WandaVision yang rilis di Disney, plus beberapa bulan sebelum Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Film ini rencananya akan rilis pada 7 Mei 2021. Marvel Studios akan benar-benar mengadaptasi Shang-Chi menjadi jagoan Asia pertama yang muncul di Marvel Cinematic Universe. Dengan tajuk Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, film ini juga akan menjadi pembuka bagi fase keempat. Aktor berdarah Tiongkok Kanada, Simu Liu, akan berperan sebagai Shang-Chi si jagoan kungfu. Bakal ada pula nih aktris Awkwafina, tapi perannya belum diketahui sampai sekarang. Tokoh lain di Mandarin adalah satu hal lain yang menarik dari film ini. Kalau di film Iron Man 3, Marvel Studios sudah kenalin villain itu sebagai lawan dari Tony Stark atau Iron Man. Namun dia ternyata hanya penipu yang berupaya menutupi aksi kriminal dari Aldrich Killian. Di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, akhirnya jati diri The Mandarin asli yang diperankan oleh Tony Leung dan sindikatnya bakal terungkap. Film ini bakal rilis 12 Februari 2021 nanti nih guys.